Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Pramana Putra dengan nomor induk mahasiswa 16235520111 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan yang sejahtera ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu AMDAL, yang meliputi dari ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi lingkungan oleh Bapak dosen Hendy Sopian MKom. Berikut penjelasan dari saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang AMDAL. Apa sih itu AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Tujuan AMDAL menghindari dampak, meminimalisir dampak, di mana meminimalisir dampak ini meliputi skala, besaran, dan ukuran. Juga apakah ada alternatif untuk proses, desain, dan bahan. Tujuan lain dari AMDAL adalah melakukan mitigasi atau kompensasi dampak terhadap lingkungan yang rusak. Berikut adalah skemanya. Nah, dari ini kerangka acuan AMDAL memiliki isi yaitu ANDAL, dan dalam ANDAL adalah RKL dan RPL yang akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. ANDAL singkatan dari analisis dampak lingkungan hidup. Bila tadi AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang ANDAL, yaitu dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang teridentifikasi dalam dokumen ANDAL akan diteliti secara cermat dengan metodologi yang telah disepakati bersama. Ini dengan tujuan menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, akan melakukan sifat penting dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Fungsi RKL RPL merupakan pedoman lingkungan hidup yang dampak baik buruknya harus dikelola dan dipantau pada tahap prakonstruksi, konstruksi yaitu perencanaannya, operasi, dan setelah operasi itu yaitu pasca operasi, hasil akhir atau setelah kegiatan itu selesai. Untuk komponennya ada abiotik yang meliputi dari makhluk tak hidup yaitu benda mati atau tanah seperti contohnya udara dan air. Lalu biotik meliputi makhluk hidup yang sekitarnya seperti populasi bebek saya contohkan, atau populasi burung, juga makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kegiatan operasi itu berlangsung. Lalu sosial ekonomi budaya yang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar. Dan tak lupa kita harus mengetahui tentang komponen kesehatan masyarakat, karena apakah suatu kegiatan tadi berpengaruh ke kesehatan masyarakat itu sendiri yang di sekelilingnya, maksud saya. Setelah membahas tentang AMDAL dan ANDAL, kita akan melanjutkan ke RKL dan RPL, di mana RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup yang memuat dokumen yang RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting yang dilakukan lingkungan hidup
yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif dari akibat rencana kegiatan itu sendiri. Ruang lingkup RKL. Dari yang saya tatakan di slide ini, yaitu poin-poinnya berisi akan tentang ke slide selanjutnya, yaitu maksud dan tujuannya, kebijakan dari pemrakarsa, jenis dampak penting yang harus dikelola, juga kategorinya. Oke, kategori pengelolaan lingkungan. Berdasarkan tujuannya saya bagi 4 poin. Pertama, bertujuan untuk mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak lokasi, dan rancang bangun proyek. Poin kedua adalah bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif atau mengendalikan dampak negatif itu sendiri. Ketiga, mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat kegiatan atau setelah kegiatan itu berakhir. Juga kita harus melakukan peningkatan dampak positifnya. Keempat, sebentar. Keempat, memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak pulih atau hilang dan rusak. Oke, pendekatan RKL. Pendekatan RKL di sini saya ada 3, yaitu pendekatan secara teknologi, sosial ekonomi, dan institusi. Pendekatan teknologi, penanggulangan limbah dengan cara mengolah limbah atau dengan cara lain, mengembangkan konsep terasering bila mana daerah perbukitan misalnya, dan mereklamasi bekas galian tambang. Reklamasi bekas galian tambang yang dimaksud adalah mengembalikan posisi daerah sekitar itu kembali seperti semula. Semisal tanah tadi tidak berlubang, dan setelah adanya kegiatan itu berlubang, kita harus melakukan reklamasi, yaitu seperti halnya reboisasi, menutup bekas galian tambang tadi itu. Pendekatan sosial ekonomi selalu melibatkan masyarakat dan memprioritaskan tenaga lokal. Ini dalam contohnya yaitu adalah keringanan pajak, juga kompensasi yang saling menguntungkan. Lalu ada pendekatan institusi, yaitu kerjasama dengan instansi terkait atau kelembagaan yang kita perlukan dalam proyek dan operasi kegiatan tadi, yang meliputi dari AMDAL dan ANDAL itu sendiri. Kedalaman RKL ada A. Desain dasar, kriteria desain, syarat teknis pelaksanaan konstruksi, syarat teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan syarat lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengelolaan dampak. Oke, saya lanjut. Rencana pelaksanaan RKL itu sendiri memiliki komponen-komponennya, yaitu memiliki poin-poin tersendiri, yaitu adanya komponen atau parameter yang terkena dampak besar penting, sumber dampaknya, tolak ukur, tujuan dan sasaran dari rencana pelaksanaan RKL ini, juga lokasi pengelolaan lingkungan. Sistematika RKL. Sistematikanya adalah dalam dokumen itu kita harus memiliki pendahuluan, pendekatan pengelolaan lingkungan sebagaimana isi, rencana pengelolaan lingkungan sebagaimana tujuannya, pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait. Berikut adalah contoh dari tabel rencana pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adalah RPL atau singkatan dari Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Adalah dokumen yang berisi upaya pemantauan komponen lingkungan hidup
yang terkena dampak besar dan penting akibat dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Pemantauan lingkungan ini implikasinya berupa kegiatan pemeriksaan dan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis, berulang atau periodik, dan terencana. Oke, singkatan dari penjelasan lebih lanjut dari RPL adalah upaya pengukuran, pengamatan, dan pengumpulan informasi pada dokumen lingkungan secara periodik ada berulang pada lokasi tertentu. Tujuan pemantauan lingkungan adalah pembuktian apakah prediksi yang dilakukan pada ANDAL telah sesuai, dan lagi pembuktian apakah pengelolaan dampak besar dan penting telah berhasil guna seperti yang diharapkan, juga sebagai dasar untuk mengembangkan bidang lingkungan hidup ke depannya. Berikut adalah manfaat rencana dari pemantauan lingkungan atau RPL. Adanya alat menguji, masukan penyempurnaan kegiatannya, isyarat dini adanya gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan, sarana uji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen ANDAL. Masyarakat bisa menjadi informan yang baik tentang dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan. Karena itu, pemantauan terhadap kehidupan masyarakat sangat penting. Tujuannya secara undang-undang, tujuan pemantauan lingkungan adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan pada suatu wilayah sebagai dasar suatu tindakan penyempurnaan. Hasil pemantauan lingkungan akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan prediksi dan atau upaya pengelolaan dampak lingkungan agar kondisi lingkungan pada suatu wilayah sesuai yang diharapkan. Berikut adalah manfaat pemantauan dampak lingkungan. Sebagai dasar penyempurnaan upaya pengelolaannya, sebagai dokumen hasil pemantauan lingkungan suatu wilayah, sebagai data untuk mendapatkan peringatan apabila terjadi penyimpangan hasil pemantauan dampak kegiatan ini, sehingga dapat diambil langkah pengamanan seawal mungkin. Sistematika dokumen RPL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006. Yaitu meliputi dari pendahuluan, rencana pemantauan berupa isi, pustaka untuk bab 3-nya, dan lampiran-lampiran, yaitu termasuk peta RPL juga dan lain-lain. Berikut adalah contoh mekanisme pemantauan lingkungan. Pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan itu sendiri memiliki jenis dampak besar dan penting, sumber dampak, tolak ukur, parameter, tujuan yang terencana, dan pemantauan lingkungan hidup, metode pemantauannya juga. Maaf, saya skip saja karena ada kesalahan teknis di sini mungkin ya. Oke, pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan berdasarkan institusi pemantauan lingkungan hidup adalah adanya pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pelaporan hasil pemantauan lingkungan. Nah, setelah kita mempelajari semua itu, pendekatan pemantauan lingkungan hidup ini ada dua metode, yaitu metode pasif dan aktif. Metode pasif dilakukan dengan cara memanfaatkan laporan tertulis dari Permarakarsa, yaitu dokumen-dokumen yang tertera. Dan bila mana dengan metode aktif dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan lokasi kegiatan itu sendiri. Setelah kita mempelajari itu, saya simpulkan bahwa ada baiknya untuk pasif dan aktifnya itu kita langsung melakukan pengamatan langsung, meskipun kita telah mengetahui laporan yang tertulis dari Pemrakarsa. Sekian dari saya, Brian Pramana Putra. Apabila ada kesalahan
dan banyak kekurangannya pada vlog video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.